السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dari majelis ilmu ini kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah, ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saya masih akan melanjutkan beberapa hal tentang kaidah-kaidah penafsiran di dalam Al-Quran. Pada beberapa pertemuan kemarin ada banyak hal dan sudah saya berikan banyak contoh. Pada hari ini saya akan sampaikan tentang apa yang dikenal di dalam kaidah penafsiran itu adalah at-taqdim wa ta'khir. Taqdimu ma haqqa alaihi ta'khir wa ta'khiru ma haqqa alaihi taqdim. Kaidah mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan. Di dalam Al-Quran ada banyak kita temukan ayat-ayat yang menurut akal kita, menurut logika akal kita, itu salah. Tetapi menurut logika Tuhan, justru itu yang dimaksudkan. Ini namanya mutasyabih ma'nawi. Ini sudah di antara beberapa contoh sudah saya sebutkan. Misalnya ketika saya hanya untuk mengingatkan kembali, ketika Bapak membaca ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ayat ini dari sisi tarjamah, bukan maksud ya. Dari sisi tarjamah harfiah, itu ayat ini cukup jelas. Ar-Rahman yaitu Sang Maha Pemurah, maksudnya Allah. 'Allamal Qur'an, dia mengajari Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Jadi tidak ada yang muskil di dalam ayat ini, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Tetapi jika kita merenungkan struktur ayat ini, kalau kita memahami ayat ini menggunakan logika akal kita, maka ayat ini kebalik. Mestinya Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Qur'an. Sebab dalam logika manusia itu pasti akan, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada bapak dan ibu, mana yang lebih dulu antara ngajari atau menciptakan? Manusia ini diciptakan dulu baru diajari Al-Quran, atau diajarkan Al-Quran baru diciptakan? Loh, itu
Ini namanya logika akal kita. Makanya kalau kita ayat ini kita pahami menggunakan logika akal kita, ya ayat ini kebalik. Karena harusnya Ar-Rahman khalaqal insan. Allah nyiptain manusia dulu, baru alamal Quran. Dia ngajari manusia. Tapi logikanya Allah tidak begini. Logikanya Tuhan tidak begini. Logika Tuhan justru menggunakan Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Nah, inilah yang dalam kaidah itu kemudian dikenal dengan taqdimu ma haqqa alaihi ta'khir wa ta'khiru ma haqqa alaihi taqdim. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, tapi mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Kenapa sampai seperti begini? Karena Al-Quran ingin memberikan penekanan. Jadi Imam Zamakhsyari itu salah seorang pakar bahasa Al-Quran sangat dikenal pada abad ke-6. Itu mengatakan bahwa ketika kata itu didahulukan, dia pasti memiliki keistimewaan dari kata sebelumnya. Karena itu dari sini Al-Quran mengatakan keberadaan kamu sebagai makhluk ciptaan Allah tidak lebih penting dari pengajaran Al-Quran itu. Atau bisa dipahami bahwa keberadaan kamu sebagai ciptaan Allah akan dianggap ada jika kamu selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya ingin ditekankan itunya. Sekedar tercipta saja ada sekian banyak manusia yang ada. Tapi tidak semua manusia yang diciptakan itu bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu bersyukurlah karena Bapak Ibu punya Al-Quran. Yang dengan Al-Quran itu menjadi punya alasan bahwa keberadaan Bapak dan Ibu akan dianggap ada. Lebih baik tidak ada tapi tetap dianggap ada daripada ada dianggap tidak ada. Nah, ayat seperti begini banyak kita temukan. Tapi saya ingin, ini namanya mutasyabih ma'nawi. Artinya logika akal kita itu akan kemudian mempertanyakan, iya ya. Ya ayatnya memang sudah terjadi seperti begitu. Ya seperti alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan mati dan hidup. Nah, menciptakan mati dan hidup ini kan kita sudah paham. Ya Allah itu memang menciptakan mati dan hidup. Tapi struktur kalimat seperti begini kan kebalik kan logika kita. Emang Bapak mati dulu baru hidup? Atau hidup dulu baru mati? Mestinya kan hidup dulu baru mati. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Mestinya begitu. Ini namanya logika akal. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan pernah memahami agama ini menggunakan logika akal. Karena logika Tuhan bisa sama sekali kebalik kita. Logika nubuah itu bisa saja kebalik. Kalau logika nubuah seperti begini. Logika kenabian. Ada seorang sahabat muhajirin. Kira-kira Islamnya ini sudah lama. Islamnya sudah lama dan berjuang untuk Islam sudah lama. Terus ada sahabat yang baru masuk Islam. Dari kelompok sahabat Ansar. Tapi ketika bagi-bagi, justru sahabat muhajir yang punya peran besar terhadap Islam, yang punya jasa besar terhadap Islam, itu oleh Rasulullah dikasih sedikit. Dikasih sedikit. Sementara sahabat Ansar yang baru saja dia memberikan peran terhadap Islam, oleh Nabi dikasih banyak. Kalau Bapak Ibu hadir pada saat itu, saya rasanya nggak yakin kalau Bapak Ibu nggak protes. Loh, ya Rasulullah, apa nggak kebalik? Apa nggak kebalik ya Rasulullah? Karena mestinya dia kan punya peran besar. Dia sudah punya jasa besar dari Islam, kok malah dapatnya sedikit? Ya itu kan baru saja dia itu punya peran. Kok dapatnya banyak? Oh, saya rasanya kalau saya hadir di situ kok rasanya saya juga protes. Protes inilah yang dilakukan oleh orang munafik. Nabi dianggap tidak adil. Bisa Bapak bayangkan. Kenapa? Karena keputusan Rasulullah dipahami oleh dia menggunakan logika akal dia, bukan logika nubuah. Padahal Nabi ngasih kepada sahabat muhajir yang biasa memberi, Rasul tidak ingin merusak mentalitas dia yang biasa memberi itu. Akhirnya ketika dia berbuat baik itu, dia karena uang tadi itu.
Ya ini sama dengan orang biasa ngaji gitu. Ya biasanya nggak dibayar. Tapi suatu saat kemudian dikasih duit. Wah itu akhirnya terus ngarep. Biasanya yang dikasih duitnya nggak banyak, tahu-tahu dikasih gede. Suatu saat ngajinya yang harusnya itu lurus. Itu terus kemudian menjadi gara-gara itu. Gara-gara uang tadi itu. Jadi logika akal ini jangan kita gunakan untuk memahami Al-Quran atau hadis, gunakan logika akal kita. Bukan berarti bahwa akal ini tidak kita gunakan, iya, akal harus kita gunakan untuk memahami ayat dan hadis, tapi jangan logikanya. Logikanya tetap harus gunakan logika nubuwah atau logikanya Tuhan. Nah, tapi ada beberapa ayat yang ayat itu jelas-jelas tertulis. Kalau ini tadi kan asumsi pikiran kita. Kalau bapak tidak berpikir dan ibu nggak memikirkan ya nggak masalah ya tadi. Artinya ya tadi kalau tidak difikirkan ya nggak masalah, ya udahlah, memang maunya Tuhan seperti begitu. Tapi ada ayat, misalnya di surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pada kalimat wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang min aqsal madinah, dari ujung kota, maksudnya dari pinggiran kota. Siapa datang? Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dia bergegas. Untuk apa? Qala, dia nasihat. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kaum ini, para masyarakat. Ikuti Rasul tadi itu. Ikuti orang itu tadi itu, Rasul tadi itu. Tapi ada kalimat yang sama persis di dalam surah Al-Qasas. Ini kalau ayat ini kemudian tidak disandingkan, ayat ini nggak akan terdeteksi. Kalau tidak disandingkan, tidak akan terdeteksi. Kalau tadi perhatikan, wajah min aqsal madinati rajulun, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Sementara di Al-Qasas wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kalau dua ayat ini tidak disandingkan, maka ayat ini tidak akan ketemu persoalannya. Ternyata setelah disandingkan, yang di Yasin itu min aqsal madinatinya lebih dulu, baru rajulun yas'a. Kalau di Al-Qasas wajah rajulunnya dulu, baru min aqsal madinati yas'a. Ini kalau kita memahami dari sisi tarjamahan, ya enggak ada masalah. Telah datang dari pinggiran kota seorang laki-laki yang bergegas untuk menemui kaumnya. Yang satu, telah datang seorang laki-laki dari pinggir kota yang bergegas untuk menemui Nabi Musa. Yang satu terkait dengan Nabi Musa, yang satu kisah dari kaumnya Nabi Isa. Nah, kalau ini ayat ini jelas-jelas berbanding berbalik, itu maksud saya. Bapak nggak usah pakai logika, nggak pakai logika akal kita untuk memahami. Realitas teks ini jelas-jelas terbalik, berbanding berbalik. Yang satu min aqsal Madinah rajulun yas'a, yang satu rajulun min aqsal madinati yas'a.
Dua ayat ini jelas-jelas berbanding berbalik. Kenapa sampai Al-Quran seperti begini dibolak-balik? Ya kalau kita sekedar untuk memahami, ya suka-suka Allah. Loh, kalau selesai kalau begini. Logika Al-Quran, logika akal kita baru akan mempertanyakan, kenapa sih Pak harus dibalik? Yang di Al-Qasas itu rojulnya dulu, baru min aqsal Madinah. Keterangan tempatnya. Sementara di Yasin, keterangan tempatnya dulu, baru subjeknya. Nah ini baru logika akal kita akan kemudian. Kenapa tidak disamakan saja wajah rojul aqsal Madinah? Itu pertanyaan pertama. Atau kenapa yang di Qasas Al-Qasas itu subjeknya dulu baru keterangan tempatnya, tidak keterangan tempatnya baru subjeknya? Itu juga persoalan kedua. Atau kenapa tidak sama-sama keterangan tempatnya dulu baru subjeknya? Itu pertanyaan ketiga. Jadi memang problem inilah Al-Quran, dan tentu saja tata letak di dalam Al-Quran itu semuanya punya maksud. Inilah yang saya susun buku, saya kasih judul Mutasyabihul Quran, Mutasyabih Al-Quran, menyingkap rahasia tata letak di dalam Al-Quran. Jadi semua tata letak tadi itu tentu saja punya maksud. Tidak sembarangan Al-Quran meletakkan tata letak tadi itu. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang paling mudah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita menggunakan logika akal kita, mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, ya sama saja. Sama saja, sama-sama hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kan bisa benar bahasa Indonesia. Atau hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi Al-Quran tidak memilih iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Dari sinilah kemudian memunculkan satu penjelasan. Iya, Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita, sebelum kamu itu menuntut hak, pastikan bahwa kewajiban kamu itu sudah selesai. Ibadah adalah kewajiban, pertolongan adalah hak. Makanya lebih dahulukan kewajibannya, sehingga kita nggak usah susah-susah mikirin hak kita, pertolongan dari Allah. Selama kita memberikan kewajiban, menunjukkan haknya Allah yang menjadi kewajiban kita, selama kita memberikan melakukan kewajiban Allah dengan sebaik-baiknya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, maka pasti dia hanya kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Nah, sama dengan tadi itu. Saya kembali pada ayat yang tadi itu. Kenapa yang di Al-Qasas? Al-Qasas surah ke-28. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ayatnya kalau saya 20. Kalau ada yang punya HP silakan. Al-Qasas surah ke-28 ayat 20. Yasin surah ke-36 ayat 20. Bapak potret trek pada kalimat waja'a min aqsal madinati rajulun di Yasinnya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, itu di Yasin. Di Al-Qasas waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Nah itu Bapak potret trek, nah itu baru akan ketahuan. Iya ya, ternyata dibalik, ternyata kebalik. Bapak Ibu dan Saudara, yang di surah Al-Qasas, di Al-Qasas yang mendahulukan kata rajul, itu bicara tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Jadi Fir'aun ini sudah kehilangan cara untuk menghentikan dakwah Nabi Musa yang semakin besar dan pengikutnya semakin banyak.
Akhirnya dia berkumpul, mengumpulkan anak buahnya. Di dalam perkumpulan tadi itu nyelip ada seorang laki-laki, rajulun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Ada seorang laki-laki yang ikut rapat di sana, tapi sesungguhnya dia ini beriman, cuma imannya disembunyikan, khawatir nanti dibunuh sama Fir'aun. Lah seorang laki-laki tadi itu ketika rapat itu memutuskan untuk membunuh Nabi Musa dan seluruh pengikutnya, si laki-laki tadi berkata, "Ataqtulu rajulan ay yaqul rabbillah." Apakah kita akan bunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhan kami adalah Allah? Wa iyyahu kadiban fa'ali kadib. Wa iyyahu sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum bih. Kalau memang dia berbohong dengan keyakinannya itu, ya biarkan, dia akan menanggung kebohongannya, kata Rasul tadi. Tapi kalau bagaimana kalau dia benar? Kalau ternyata dia benar akidahnya, kita pasti akan ditimpa oleh adab. Jadi seperti begitu Rasul tadi. Lah mereka tidak tahu karena memang imannya disembunyikan. Tetapi kesepakatan tadi itu sudah bulat, tidak peduli. Mau dia bohong kek, mau dia itu benar, pokoknya cara satu-satunya untuk menghentikan gerakan Nabi Musa yang semakin besar adalah dibunuh. Akhirnya kesepakatan mereka adalah dibunuh Fir'aun itu. Nah, rajulun min ali fir'aun yaktumu imanahu, seorang laki-laki dari kelompok Nabi Fir'aun yang menyembunyikan imannya tadi itu kan kemudian berpikir, wah kasihan ini Nabi Musa ini. Nabi Musa jauh, dia min aqsal Madinah, dia ada di pinggir kota. Dia kemudian mikir ini, wah gimana ya caranya ya ngasih tahu Nabi Musa. Akhirnya si laki-laki tadi itu nekat pergi dari pusat kota untuk menemui Nabi Musa, dan perjalanannya cukup jauh untuk menemui Nabi Musa, untuk ngasih berita innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Di surah Al-Qasas dia bilang, Musa, itu Fir'aun dan bala tentara sudah sepakat mau membunuhmu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Kamu harus keluar, kamu harus segera keluar dari sini, saya benar-benar kasih nasihat pada kamu. Akhirnya keluarlah menuju Madian. Nah, pada akhirnya Nabi Musa dan keluar kemudian dikejar dan sebagainya. Itu kisah yang lain. Si laki-laki tadi ini maka kemudian diidentifikasi, ini tentu saja satu tindakan heroik, Pak. Satu tindakan heroik. Sebab apa? Resikonya adalah mati. Kalau sampai terendus upaya seorang laki-laki itu membocorkan rapat rahasia tadi itu, yang itu ya superscript, jadi itu sangat rahasia. Kok sampai tahu kalau yang bocorkan dia pasti akan dibantai, udah dibunuh, mungkin dicincang dan lain sebagainya lah. Artinya sikap seorang laki-laki tadi itu yang dalam nama Habib An-Najjar, dia punya keberanian yang luar biasa menanggung risiko tadi itu untuk menyampaikan berita tadi kepada Nabi Musa. Sikap heroik seorang laki-laki dari ujung kota menemui Nabi Musa inilah yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran, wa jaa rajulun min aqsal Madinah. Makanya di Al-Qasas rajulnya lebih didahulukan, telah datang seorang laki-laki dari pusat pinggir kota yang kemudian menemui Nabi Musa. Kenapa hanya rajulnya? Karena kasus ini
adalah benar-benar menunjukkan sikap kelelakian. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu juga ada term yang artinya juga laki-laki. Apa itu? Adz-dzakaru. Adz-dzakaru itu laki-laki juga. Zakarun itu laki-laki, rojulun juga laki-laki. Bedanya kalau zakarun itu adalah laki-laki dari sisi jenis kelamin, namanya male, lawannya female, unsa. Sementara rojulun itu adalah kelelakian. Nah, itu ar-rujulah, yaitu sifat kelelakian, maskulinitas, maskulin, man, seorang laki-laki. Makanya si laki-laki tadi itu bukan hanya seorang laki, tapi dia menunjukkan kelelakiannya, keberaniannya untuk menanggung resiko,